Israel mendapat desakan dari Eropa untuk menghentikan kekejian yang diperbuat di jalur Gaza. Eropa yang diwakili intelijen Turki baru-baru ini mendesak negeri Zionis untuk melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Gak cuma itu, Uni Eropa juga memaksa Mahkamah Internasional untuk menangkap Benjamin Netanyahu yang terlibat kasus skandal besar. Ribuan warga Israel pun turun ke jalan mendesak sang Perdana Menteri untuk mundur dari jabatannya. Cetak Gol coba merangkum perubahan besar Eropa bikin Israel mulai kehilangan dukungan sebagai berikut. Berubah haluan, memerangi Israel bela Palestina Iran. Israel nggak ada habisnya melakukan aksi kejinya ke rakyat Palestina. Baru-baru ini militer Zionis menembaki warga Gaza yang mengantri untuk mendapatkan bantuan. Sebanyak 600 warga Gaza gugur akibat serangan brutal dari tentara Israel tersebut. Masih belum cukup, tentara negeri susu semakin keji dengan meracuni bantuan untuk rakyat Palestina. Rupanya tentara Israel memasukkan narkotika jenis oksikodon ke dalam tepung yang disalurkan ke warga. Gak heran aksi di luar nalar negeri Zionis mendapat kecaman keras dari publik. Tentara Israel dinilai menghalalkan segala cara melenyapkan populasi warga Palestina. Kebusukan negeri susu satu persatu mulai terbongkar setelah Iran mengumumkan jumlah korban. Teheran menyebut setidaknya hampir 1.000 warga Iran menjadi korban kekejian Israel saat perang. Berbagai kekejian tersebut membuat negeri Zionis mulai kehilangan sokongan dari Eropa. Uni Eropa kesal bukan main dengan aksi Israel yang dinilai sudah kelewat batas kemanusiaan. Buktinya 22 negara Eropa mengecam skema bantuan Amerika Israel yang gak manusiawi. Belanda, Spanyol, dan Irlandia bahkan sudah mencabut hubungannya dengan entitas Zionis. Benua Biru juga berperan dalam menghentikan kekejian Amerika dan Israel terhadap Iran. Buktinya, Inggris, Prancis, dan Jerman turun tangan melakukan negosiasi dengan Abbas Araghchi di Jenewa. 4 negara tersebut juga aktif menekan Israel karena dinilai bertindak di luar batas. Melonjaknya populasi Muslim di Eropa. Perubahan sikap negara-negara Eropa rupanya dipicu dengan meningkatnya populasi umat Islam. Dari tahun ke tahun, benua biru mengalami pertumbuhan kaum muslim yang drastis. Di tahun 2020, muslim di Eropa meningkat pesat, mencapai 45,6 juta jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bakal terus melonjak, mengingat banyak warga Eropa yang mulai sadar. Analisis dari Pew Research Center memprediksi umat Islam bisa tumbuh hingga 14% di tahun 2050. Apalagi sejumlah negara Eropa juga mulai menerima syiar Islam secara besar-besaran. Sebut saja Inggris yang mengalami jumlah penduduk muslim yang membeludak. Sensus 2021 mencatat setidaknya ada 3 juta umat muslim dan menjadi agama terbesar kedua se-Britania Raya. Perkembangan umat muslim di Inggris juga semakin nampak lewat partisipan di dunia politik. Tercatat ada 25 politikus yang beragama Islam dalam parlemen Britania Raya. Masuknya pengaruh Islam membuat Inggris mulai mengambil tindakan radikal terhadap Israel. Bagaimana tidak, Britania Raya berhasrat untuk melemahkan ekonomi entitas Zionis. Buktinya, Inggris menyetop perundingan ekonomi dengan rezim Benjamin Netanyahu. London dikabarkan naik pitam dengan Israel yang terus bertindak di luar nalar terhadap rakyat Palestina. Langkah mengecam Israel juga dilakukan oleh negara Eropa lainnya. Spanyol menjadi negara yang paling vokal menentang negeri susu, hingga mengadu ke Uni Eropa. Negeri Matador mengecam sikap Uni Eropa yang ogah mencabut hubungan dengan Israel. Di lain sisi, Spanyol juga aktif mengampanyekan hak rakyat Palestina di berbagai kesempatan. Gak heran negara Eropa lainnya mulai terinspirasi untuk membela Palestina. Buktinya, Prancis ikut-ikutan menyemprot Israel karena berbagai tindakan kejinya di jalur Gaza. Dapatkan celana boxer dari Fake Lab dengan harga 30 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Turun tangan hancurkan rezim Netanyahu.
Setelah puas menumpahkan sumpah serapahnya, Eropa mulai bergerak memojokkan Israel. Benua Biru mulai langkah jitu mendesak negeri Zionis untuk memenuhi tuntutan nuklir Iran. Sebelumnya Benjamin Netanyahu bersama Donald Trump kerap menghalangi perkembangan nuklir Iran. Eropa yang awalnya setuju kini mulai berbalik mendukung nuklir negeri para mullah. Tentu saja, saya pikir negosiasi adalah solusi terbaik untuk kedua negara dalam jangka panjang, ujar Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen. Tak cuma itu, petinggi Eropa lainnya juga ingin melenyapkan Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini dianggap telah melakukan banyak kejahatan selama genosida Gaza dan perang Israel. Ditambah lagi, Eropa juga mengecam kasus korupsi yang melibatkan Netanyahu. Alhasil, Josep Borrell langsung menyuarakan upaya penangkapan Netanyahu kepada satu dunia. Keputusan pengadilan ini mengikat semua negara, termasuk Uni Eropa. Kita harus menghormati dan melaksanakan keputusan ini karena Netanyahu telah banyak bertindak kejahatan, kata ex-wakil Presiden Komisi Eropa ini. Di luar prediksi, upaya Uni Eropa mendapat dukungan langsung dari rakyat Israel. Jutaan warga Zionis merasa nggak puas dengan kepemimpinan Netanyahu yang sudah membawa kehancuran. Sebelumnya, sebanyak 39.000 warga Israel melakukan demo menuntut kerugian perang melawan Iran. Akan tetapi, Netanyahu cuek bebek dan ogah mendengarkan tuntutan rakyatnya sendiri. Sontak, hal ini membuat Naftali Bennett selaku mantan Perdana Menteri Israel marah besar. Netanyahu telah berkuasa selama 20 tahun. Ini sudah terlalu lama dan tidak sehat. Ia memikul tanggung jawab besar atas perpecahan masyarakat Israel. Netanyahu harus mundur, kecam Bennett. Dipaksa menyerah dalam keadaan memalukan. Situasi pelik yang menghantam Benjamin Netanyahu membuat Israel kehilangan kekuatannya. Negeri Zionis cuma bisa pasrah dan menyerah saat dibombardir lawan-lawannya. Terbaru, Israel kembali dijatuhi serangkaian rudal dari kelompok Houthi. Milisi pejuang asal Yaman tersebut menyerang fasilitas militer Zionis yang berada di Beersheba. Dengan ini, Houthi sudah meluncurkan total 52 rudal ke Israel sejak 18 Maret. Mereka berhasil membuktikan omongannya untuk terus menyerbu Israel sampai genosida Gaza dihentikan. Melihat dukungan besar Houthi, kelompok Hamas nggak mau ketinggalan menyerang Israel. Beberapa waktu lalu, kelompok perlawanan Palestina ini berhasil mengirim roket ke Tel Aviv. Serangan brutal ini disulut tindakan keji Israel yang menyerang lebih dulu. Padahal saat itu kedua negara sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Melihat aksi keji tersebut, Uni Eropa langsung naik pitam. Benua Biru memperingatkan Israel untuk tidak menghidupkan kembali genderang peperangan dengan Hamas. Uni Eropa mendesak kedua pihak untuk menerima dan melaksanakan gencatan senjata. Kami siap mendukung upaya perdamaian dengan solusi dua negara dan membangun kembali Gaza, tulis pernyataan Uni Eropa. Upaya yang sama juga dilakukan Kepala Badan Intelijen Turki, Ibrahim Kalin. Pria 53 tahun tersebut baru saja bertemu dengan petinggi Hamas guna membahas gencatan senjata. Di sisi lain, Israel juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Hal ini dirasakan Ron Dermer selaku Menteri Urusan Strategis saat melawat ke negeri Paman Sam. Dirinya dicecar karena menawarkan proposal gencatan senjata sementara dengan Hamas. Padahal, Hamas dan Amerika ingin perang berhenti permanen demi keselamatan para sandera. Dapatkan sepatu sneakers edisi baru dari Hipzo M058 dengan harga 114 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perubahan besar Eropa yang mulai meninggalkan Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis semakin merana hingga dikucilkan satu dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.